Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Smart School, jumpa lagi dalam pembelajaran Ekonomika. Kali ini bersama dengan saya, Rudiansyah. Masih dalam program yang sama, Smart School, Smart Generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart School, senang sekali bisa membersamai kalian dalam pembelajaran kali ini. Semoga sahabat Smart School dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran. Sahabat Smart School, sebelum kita membahas lebih jauh hal terkait dengan topik utama atau materi pokok pembelajaran kita kali ini, mari perhatikan gambar berikut ini. Ya, yang pertama, Masjid Asmaul Husna atau juga dikenal dengan nama Masjid 99 Kubah. Yang kedua, Menara Pinisi Universitas Negeri Makassar. Dan yang ketiga, Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. Ketiga arsitektur ikonik Sulawesi Selatan tersebut memiliki kesamaan dalam hal proses pembangunan dan pengelolaannya yang membutuhkan sumber daya yang beragam dan besar. Tidak hanya sumber daya manusia, tapi juga sumber daya lainnya. Misalnya pendanaan, material, peralatan, dan lainnya. Kemudian, sahabat Smart School, dalam proses pembangunan dan pengelolaan tersebut dibutuhkan tata laksana yang kemudian banyak dikenal dengan istilah manajemen. Apakah manajemen merupakan hal yang baru ada pada dunia modern? Tentu jawabannya tidak. Hal ini dapat dikonfirmasi dengan keberadaan bangunan klasik seperti piramida di Mesir atau pada peradaban suku Maya di Meksiko. Bahkan beragam candi di Nusantara, satu di antaranya Candi Borobudur, yang sudah ada ratusan tahun sebelum Masehi. Dan tentunya memiliki kesamaan dengan tiga bangunan di awal tadi,
dalam hal proses pembangunan dan pengelolaannya yang menyerap beragam sumber daya, banyak sumber daya. Oleh karena itu, juga membutuhkan manajemen. Dalam konteks kekinian, manajemen seringkali dimaknai terbatas pada aktivitas bisnis dan organisasi formal. Apakah memang manajemen hanya dibutuhkan di sektor formal kelembagaan? Lalu, apakah manajemen merupakan hal yang hanya dibutuhkan dalam dunia bisnis? Tentu, paradigma berpikir demikian tidaklah sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya manajemen dibutuhkan di sektor formal maupun informal. Misalnya di sektor pertanian. Juga demikian dengan di sektor kelautan, perikanan, dan lain sebagainya sektor informal. Tentu dengan fungsi-fungsi manajemen yang terbatas. Demikian pula, manajemen tidak hanya dibutuhkan pada organisasi yang berorientasi bisnis. Di bidang olahraga misalnya, manajemen juga dibutuhkan. Tim PSM mampu memenangkan pertandingan demi pertandingan, bahkan keluar sebagai juara, tentu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kualitas pemainnya, baik kualitas individu maupun kualitas tim, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas manajemen. Sahabat Smart School, lalu apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Dan mengapa kita sudah semestinya belajar manajemen? Sahabat Smart School, setidaknya ada 3 alasan utama yang dapat menjadi motivasi buat kita untuk belajar manajemen. Yang pertama, manajemen ini merupakan bagian internal dari hidup dan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, di mana sebagai makhluk sosial tersebut, manusia akan mendorong kerjasama atau kolaborasi, bahkan dalam persaingan atau kompetisi. Kompetisi akan sulit dimenangkan tanpa manajemen yang baik. Karena dalam manajemen yang baik, kolaborasi itu dapat tercipta. Bahkan kolaborasi itu tidak akan tercipta tanpa manajemen yang baik. Dalam manajemen dibutuhkan untuk pencapaian tujuan secara optimal. Kemudian yang kedua, yang dapat jadi motivasi kita belajar manajemen, pernyataan bahwa manajemen adalah kompetensi yang dibutuhkan dalam berbagai profesi dan lembaga. Apapun pilihan profesi sahabat Smart School nantinya, dan dimanapun institusi tempat sahabat Smart School berkiprah, berorganisasi, bekerja, maka kompetensi manajemen adalah hal yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan jenjang karir dan prestasi. Alasan yang ketiga, manajemen ini adalah prasyarat mencapai kesuksesan. Sahabat Smart School, dalam manajemen ada kedisiplinan,
ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada kerjasama. Kerjasama dalam arti bekerja bersama-sama meskipun pekerjaannya tidak sama. Karena di dalam manajemen ada pendelegasian wewenang, ada pembagian tugas yang tentunya secara kolaboratif dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Baiklah, sahabat Smart School. Seorang tokoh bernama Frederick Winslow Taylor yang kemudian dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah mengemukakan pentingnya penggunaan metode ilmiah dalam manajemen. Ide ini muncul ketika Taylor menemukan ketidakefisienan dalam perusahaannya, di mana pekerja menggunakan berbagai macam teknik yang berbeda untuk pekerjaan yang sama. Maka muncullah pemikiran Taylor untuk menggunakan metode ilmiah dalam manajemen. Ini yang kemudian menginspirasi tokoh-tokoh berikutnya mendefinisikan manajemen dan mengembangkan manajemen itu sendiri. Sahabat Smart School, yang perlu kita pahami pertama adalah pengertian manajemen. Pengertian manajemen ini dapat kita gunakan dua pendekatan. Dua pendekatan, yang pertama, pendekatan leksikal atau etimologi, di mana kata manajemen ini diserap dari bahasa Inggris manajemen, yang artinya mengatur atau mengelola. Bahkan kata manajemen dalam bahasa Inggris ini pun diserap dari kata managere, bahasa Latin yang artinya menangani, dalam konteks mengendalikan kuda. Adapun pengertian manajemen dengan pendekatan istilah, terjadi beragam definisi dari beberapa tokoh. Pertama ada Luther Gulick yang menyatakan manajemen itu sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa manusia bekerja sama dan bagaimana manusia itu bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Gulick memiliki perspektif bahwa manajemen itu adalah ilmu. Karena manajemen adalah ilmu, maka manajemen ini dapat dipelajari, dapat diajarkan. Sebagaimana hari ini kita belajar tentang manajemen. Bahkan manajemen itu sendiri dapat dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman dan peradaban manusia. Perspektif atau pandangan yang kedua terkait dengan manajemen dikemukakan oleh Mary Parker Follett yang memandang manajemen itu adalah seni. Follett menyatakan bahwa manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Ketika kita memandang manajemen sebagai seni, maka kemampuan kognitif, kemampuan rasio tidak cukup dalam manajemen.
Dalam manajemen juga dibutuhkan kemampuan rasa sebagaimana seni, terutama dalam hal bagaimana menggerakkan orang lain, bagaimana mencapai pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan, mencapai tujuan melalui orang lain. Perlu kemampuan dalam hal ini setidaknya psikologi dan komunikasi. Dan disinilah letaknya manajemen itu sebagai seni. Dalam prakteknya, manajemen itu memiliki acuan dasar berupa teori-teori, namun harus disesuaikan dengan situasi kondisi yang terjadi pada organisasi atau lembaga di mana manajemen itu berkecimpung. Sahabat Smart School, pandangan yang ketiga mengemukakan bahwa manajemen itu adalah proses. Ini dikemukakan oleh George Robert Terry, bahwa manajemen sebagai suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan dengan menggunakan orang dan sumber daya lainnya. Perlu dipahami bahwa orang atau manusia dalam hal ini juga adalah bagian dari sumber daya yang dikelola dalam manajemen. Manajemen sebagai sebuah proses yang menurut Terry ada 4 tahapan ini, yakni planning atau perencanaan, pengorganisasian atau organizing, actuating atau penggerakan, dan pengendalian atau controlling. Ini merupakan tahapan yang sistematis sebagai sebuah siklus manajemen, di mana tahapan yang satu dan tahapan lainnya itu terangkai secara utuh, tidak bisa dipisahkan, dan tidak bisa dinyatakan bahwa tahapan yang satu lebih penting dibanding tahapan yang lain. Misalnya, perencanaan sudah dilakukan dengan baik, tetapi perencanaan ini tidak bisa berdiri sendiri untuk mencapai tujuan. Diperlukan tahapan yang lainnya, yakni dalam hal ini pengorganisasian, pengendalian, dan juga tentu penggerakan. Tahapan-tahapan dalam proses ini lebih lanjut dikenal dengan istilah fungsi manajemen. Terry mengemukakan 4 fungsi manajemen: planning, organizing, actuating, and controlling. Biasa disingkat POAC, P-O-A-C. Namun, ada beragam pendapat terkait dengan fungsi manajemen ini. 3 di antaranya mengemukakan fungsi manajemen sebagai berikut. Pertama, ada Henry Fayol. Mengemukakan fungsi manajemen itu ada 5. Berbeda dengan Terry tadi yang hanya mengemukakan 4 fungsi manajemen. Henry Fayol mengemukakan
5 fungsi manajemen. Yang pertama, planning. Yang kedua, organizing. Yang ketiga, commanding. Keempat, coordinating. Dan yang kelima, controlling. Berbeda lagi dengan yang dikemukakan oleh Harold Kohns. Harold Kohns memang juga mengemukakan 5 fungsi manajemen. Tetapi ada perbedaan dengan yang dikemukakan oleh Henry Fayol sebelumnya. Yang pertama, Harold Kohns mengatakan fungsi manajemen itu adalah planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Yang menarik, Terry, Fayol, dan Kohns, meskipun ada perbedaan dalam fungsi manajemen ini, tetapi fungsi manajemen yang dikemukakan oleh 3 tokoh ini juga memiliki persamaan, bahwa semuanya memulai fungsi manajemen dengan planning dan organizing. Kemudian ditutup dengan controlling. Ini menunjukkan bahwa 3 fungsi ini merupakan fungsi yang signifikan dalam manajemen. Sangat berarti dalam manajemen. Dapat kita katakan merupakan hal yang memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan manajemen. Meskipun kita tidak bisa menafikan atau menyepelekan fungsi-fungsi yang lain. Karena sekali lagi, meskipun ketiga fungsi tersebut berjalan dengan baik, kalau ada satu fungsi yang lain gagal dilaksanakan, maka manajemen akan sulit berjalan dengan baik. Pendapat berikutnya dikemukakan oleh De Lianji, seorang tokoh nasional, mengemukakan bahwa fungsi manajemen ini terdiri dari 6. Yang pertama planning, kemudian decision making, directing, coordinating, controlling, dan dia menambahkan setelah controlling ada improving. Sahabat Smart School, masih ada banyak pendapat lainnya yang memiliki perbedaan dalam hal poin-poin yang dinyatakan sebagai fungsi manajemen. Namun dalam hal ini, pada pembelajaran kita hari ini, kita tidak akan membahas lebih jauh mengenai fungsi-fungsi manajemen tersebut. Insya Allah, pada pembelajaran kita berikutnya, kita akan melakukan eksplorasi dan elaborasi makna dari fungsi-fungsi manajemen tersebut. Sekiranya sahabat Smart School ingin mendapatkan referensi tambahan terkait dengan pengertian manajemen dan fungsi manajemen, maka sahabat Smart School dapat mengakses internet. 2 di antaranya situs kitapunya.net dan katadata.co.id. Dengan menggunakan kata kunci
pengertian manajemen atau fungsi manajemen menurut para ahli. Tentu sahabat Smart School juga dapat memperoleh informasi dari ibu bapak guru pendamping di sekolah masing-masing. Juga dari buku-buku yang menjadi literatur perpustakaan di sekolahnya. Sahabat Smart School, berikutnya akan kita bahas adalah unsur manajemen. Unsur manajemen atau juga sering disebut sarana manajemen. Ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Terry yang dikenal dengan istilah the 6M, 6M. Ya, sesuai dengan namanya, the 6M. M yang pertama, man. M yang kedua, money. M yang ketiga, material. M yang ke-5, mesin. Dan tentunya M yang ke-6, market. Kita ulangi, M yang pertama, man. Yang kedua, money. Yang ketiga, material. Yang keempat, method. Yang kelima, mesin. Dan yang keenam adalah market. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, man. Man, manusia, adalah personalia, individu yang terlibat dalam kerjasama. Dalam hal ini, manusia dipandang sebagai kemampuan bekerja, baik dalam kepemimpinan menangani orang lain untuk bekerja sama, maupun dalam hal sebagai tenaga kerja. Man adalah subjek dan sekaligus objek dalam manajemen. Manajemen memerlukan manusia sebagai M yang pertama sekaligus yang utama. Pertanyaan terkait dengan man adalah who. Siapa yang mengerjakan apa? Lanjut ke M yang kedua. M yang kedua adalah money. Money, uang, dalam arti dana yang dibutuhkan dalam operasional manajemen. Kita dapat menganalogikan money atau dana ini dalam organisasi seperti halnya darah dalam tubuh manusia. Darah dalam tubuh kita jika kurang, maka akan mengganggu kesehatan kita, akan mengurangi energi kita. Manusia akan cenderung lesu, kurang semangat. Demikian pula dengan dana dalam masyarakat, organisasi, perusahaan. Dalam aktivitas, dana ini layaknya darah dalam tubuh manusia. Tanpa dana yang mencukupi, aktivitas operasional organisasi tidak dapat berjalan
dengan baik dan tentunya akan sulit mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dana diuraikan dalam postur anggaran, pendapatan, dan belanja. Sehingga sahabat Smart School, ketika kita berbicara mengenai dana, tidak hanya berkaitan pada hal biaya yang harus dikeluarkan, tetapi juga pendapatan yang dapat diterima sebagai imbal balik pengorbanan dari biaya yang telah kita keluarkan. Kita lanjut, M yang ketiga, material, bahan baku. Bahan baku dalam arti luas, baik berupa barang ataupun informasi dan data yang menjadi input, kemudian diolah dalam organisasi, dalam usaha, dalam sebuah institusi untuk menghasilkan keluaran atau output yang menjadi produk. Penting untuk memperhatikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan baku demi keberlanjutan operasional usaha atau organisasi. Berikutnya, sahabat Smart School, methods. Methods atau metode adalah cara atau teknik yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pilihan metode yang tepat tidak hanya bagaimana bisa digunakan efektif mencapai tujuan, tetapi juga efisien dalam pendanaan. Metode adalah pilihan jawaban, how, bagaimana operasional dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang akan dicapai. Metode yang tepat adalah metode yang sesuai dengan perencanaan, metode yang sesuai dengan target yang akan dituju atau tujuan yang akan dicapai. Berikutnya, sahabat Smart School, mesin. Mesin di sini kita artikan secara luas sebagai sarana, baik peralatan maupun perlengkapan yang dibutuhkan untuk memudahkan operasional dan pencapaian tujuan. Jadi dalam hal ini, peralatan dan perlengkapan merupakan teknologi yang tidak selamanya harus teknologi yang canggih atau teknologi yang mutakhir. Tetapi yang penting adalah teknologi itu benar-benar dibutuhkan dan memudahkan operasional serta pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Penting untuk diperhatikan bahwa penggunaan mesin di sini tentu harus disesuaikan dengan money, pendanaan yang dimiliki organisasi atau perusahaan. Yang terakhir adalah market, pasar. Pasar adalah masyarakat calon pengguna manfaat dari produk kita atau layanan jasa yang kita hasilkan. Siapa yang akan menggunakannya? Sederhana sekali sebenarnya ketika kita berbicara mengenai pasar. Konsep pemasaran, how to create demand. Bagaimana menciptakan permintaan. Sahabat Smart School,
Demikian pembahasan kita terkait manajemen, khususnya dalam dua hal, pengertian dan unsur manajemen. Tadi juga sudah kita singgung sedikit mengenai fungsi manajemen. Saya kira demikian pembahasan kita dalam pembelajaran kali ini. Kita lanjut dengan pembahasan soal-soal berikut ini. Soal yang pertama, ilmu manajemen mengajarkan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan organisasi. Karena A. Peningkatan efisiensi akan meningkatkan biaya produk. B. Penurunan efisiensi akan meningkatkan biaya produk. Kemudian C. Peningkatan efisiensi akan menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru. D. Penurunan efisiensi adalah kunci memenangkan persaingan bisnis. Yang terakhir E. Peningkatan efisiensi akan menurunkan biaya produksi dan harga jual. Ayo sahabat Smart School, responnya, jawabannya apa? Oke. Baik sahabat Smart School, kita periksa jawaban sahabat Smart School. Kata kunci dari soal ini adalah efisiensi. Kita pahami dulu apa itu efisiensi. Efisiensi dapat kita maknai sebagai penghematan. Tentu, organisasi, perusahaan akan mendorong peningkatan efisiensi atau peningkatan penghematan. Sehingga jawaban yang menyatakan penurunan efisiensi dapat dipastikan salah. Dalam hal ini B dan D. Kemudian efisiensi itu mestinya berdampak positif bagi perusahaan. Penghematan itu mestinya menurunkan biaya. Maka jawaban A salah. Karena peningkatan efisiensi dinyatakan akan meningkatkan biaya produk. Mestinya menurunkan. Ya. Nah, jadi kemungkinan jawaban benar adalah E. Tapi kita periksa dulu jawaban C. Peningkatan efisiensi akan menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru. Oh, tentu ini tidak benar. Karena peningkatan efisiensi atau penghematan mestinya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada dengan efektif. Maka dapat dipastikan jawabannya adalah E. Peningkatan efisiensi akan menurunkan biaya produksi dan tentunya karena biaya produksi turun, harga jual produk kita juga dapat diturunkan sehingga memiliki daya saing dengan kompetitor. Baik sahabat Smart School, kita lanjut dengan soal berikutnya. Ini adalah soal sebab akibat. Pilihan jawabannya A, jika pernyataan benar, alasan benar, dan terdapat hubungan antara keduanya. Jawabannya B, ketika pernyataan benar, alasan benar, tapi tidak ada hubungannya. Jawabannya C, ketika pernyataan benar, alasan salah. Jawabannya D, ketika pernyataan salah, alasan benar. Dan jawabannya E, ketika keduanya pernyataan maupun alasan salah. Mari kita periksa. Pernyataannya, tanpa penerapan manajemen yang baik,
sebuah organisasi akan mengalami kesulitan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pernyataan ini tentunya benar. Nah, kita lihat alasannya. Sebab menurut George Robert Terry, manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan orang lain. Ayo, apakah alasan ini benar? Kalau kita menyimak dengan baik pendapat Terry terkait pengertian manajemen, maka dalam hal ini Terry menyatakan manajemen itu adalah proses, lebih menekankan ke situ. Sehingga alasan ini tentunya kita katakan salah. Maka dengan demikian jawabannya adalah pernyataan benar, alasan salah. C. Sahabat Smart School, kita lanjut ke soal berikutnya. Terdapat beberapa fungsi manajemen. Dua fungsi manajemen yang dipandang sebagai dua sisi mata uang, yaitu perencanaan dan titik-titik. Nah, apa pasangan dari perencanaan ini yang dinyatakan sebagai dua sisi mata uang? Artinya sulit dipisahkan, sangat terkait. Kalau kita mengacu kepada fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Terry, maka fungsi manajemen ada 4. Planning atau perencanaan, organizing, controlling, activating, dan controlling atau pengendalian. Dalam hal ini, perencanaan dianggap memiliki pasangan dipandang sebagai dua sisi mata uang, controlling atau pengawasan. Jadi jawabannya adalah B. Hal ini karena controlling atau pengendalian atau pengawasan memiliki fungsi dalam mengukur ketercapaian perencanaan sebagai standar target. Kemudian controlling juga membandingkan antara capaian yang diperoleh dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Tidak hanya itu, controlling, pengawasan, pengendalian juga berfungsi mengoreksi perencanaan jika sekiranya apa yang dicapai tidak sesuai dengan yang direncanakan. Soal yang terakhir, sahabat Smart School. Unsur manajemen yang berkaitan dengan cara melaksanakan pekerjaan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan tersebut. Simpel saja, langsung jawabannya adalah cara atau teknik, dalam hal ini methods. Baiklah, sahabat Smart School, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk kehadirannya membersamai pembelajaran kita, berbagi energi, dan demikianlah saya Rudiansa pamit undur diri. Terima kasih. Salam Smart School. Generasi smart berkarakter cerdaski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.